makam masih ada, masih berfungsi. Berfungsi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini saya berada di tempat pemakaman para pendiri kayaknya ya, pendiri Kabupaten Juwana. Jadi ini ada Pati Juwana ya. Tempatnya di Growong kayaknya ya, sebelah barat terminal Juwana, sekitar berapa ratus meter ini. Di sini ada tempat sejarah awal berdirinya Kabupaten Juwana. Nah, ini sejarahnya saya tidak tahu persis, jujur kita mau ingin tahu, dengar dan mendengar lebih jauh ya dari view para keluarga besar Bupati Juwana. Informasinya katanya jauh sebelum ada Kabupaten Pati itu ada Kabupaten Juwana dulu ya. Makanya ini untuk membenarkan apakah sejarah ini yang jelas sejarah ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat Pati ya. Ternyata luar biasa ada petilasan atau sejarah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Pati ya. Karena itu kita langsung saja lur ke beliau yang memangku di sini, yang tahu persis keadaan. Memang sedikit yang tahu sejarah keberadaan Kota Juwana. Sebab sampai sekarang pun, sekalipun Juwana ini menjadi kecamatan, yang Pati akhirnya kabupaten, juga sama-sama dulu juga menjadi kabupaten. Namun untuk orang Jakarta, orang luar Jawa ini lebih mengenal Juwana daripada Pati. Makanya saya survei seperti itu. Ya. Karena kenapa demikian? Karena dulu pada zaman Majapahit, Majapahit berdiri 1313-an situ. Itu di Juwana sudah menjadi pelabuhan besar, sehingga banyak pendatang dari luar Jawa maupun luar negeri masuk lewat pelabuhan Juwana. Posisinya di pesisir gimana? Ya, mungkin ya pelabuhannya mungkin Ujung Fana mungkin. Jumpana. Jumpana. Akhirnya menjadi Javana terus Juwana. Nah, wong Jawa nggih, Pak. Kalau menilik sejarah tua mana Pati dengan Juwana, ini bisa dilihat peninggalan sejarah yang ada, termasuk tua mana Pati dengan Juwana. Ini kalau ini dua periode, zaman Majapahit dan zaman Mataram Islam. Zaman Majapahit itu bisa dicek secara konkret bahwasanya di Juwana sudah ada kadipaten. Ya istilahnya zaman dulu juga mungkin ya belum Juwana tadi ya. Sebelah selatan dari Sungai Silugangga, Bengawan Silugonggo, itu ada dua kerajaan. Satu domisilinya di Nggodo. Nggodo itu 9,5 kilometer dari Winong Kidul kan. Dari Kecamatan Winong. Bupatinya adalah Bupati Ngurdopati yang punya anak Menak Josari itu. Pertama, sana batu upahnya masih besar. Ada petilasannya juga. Masih ada di sana. Kadipaten Nggodo ngoten, Pak. Kadipaten Paranggaruda. Kadipaten Paranggaruda. Bupatinya Ngurdopati. Nah, terus Agula-Gule namanya ada Yoyo Rumpung, punya anak buah itu. Ada Kuda Sewangin Jembangan, Singolodro, Kedalon, terus yang dengan yang Raja Besi, Jepura dan lain-lain. Nah untuk sebelah timurnya, di persis itu dikatakan Kadipaten Tunjung Pura. Kadipaten Tunjung Pura, bupatinya adalah Raden Cokrojoyo.
Kinten-kinten tahun pinten niku, Mbah? Itu Berarti 1443. Majapahit nggih. Zaman Masih Majapahit, Majapahit masih sebelum Mataram Majapahit. Islam nggih. Era Majapahit. Itu petilasannya masih ada semua, Mbah? Masih, tapi sekarang menjadi semak belukar gerumbul, Oh. perpaduan antara 3 desa. Desa Teluwa dan desa Babatan Nggih. dan desa Karangboyo. Ada anu nggih. Itu kalau mau digali tempatnya. itu harta terpendam ada, namun karena kerajaan Kadipaten kecil juga ya seperti itulah akhirnya tidak bisa langgeng. Nah, terus setelah itu ada muncul lagi Kadipaten Buntar. Buntar sekarang identik dengan Desa Bendar. Bendar. Bupatinya adalah Bupati Malin Kava. Malin Kava karena beliaunya yang memberi nama ini adalah Ki Ageng Ngerang. Nggih. Ya dikatakan Ki Ageng Derajat, ya Syekh Abdul Malik, Nggih. iya Kanjeng Sunan Ngerang. Ampel. Bukan. Betul. Itu sesepuh Ngerang. dijualnya pada iya. waktu dulu. Ya Ageng Ngerang niku Ki nggih. Ageng Ngerang. Jadi beliau ini dijualnya memang ada 2 sebutan, 2 Sunan. Sunan Ngerang. Nggih. Yang satu adalah Raden apa itu? Raden Ronggo Wijaya. Ronggojoyo. Ronggojoyo. Ronggojoyo itu beliau nama Arabnya adalah Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik. Iya, juga disebut Ki Ageng Derajat, ya Ki Ageng Pekuan, ya Sunan Ngerang. Karena berada di posisi daerah Trimulyo Ngerang. Nggih. Yang satu dikatakan adalah Syekh Muhammad Nurul Yakin yang domisili yang makbarohnya makamnya di Desa Pekuan juga disebut Sunan Ngerang. Itu beda orang dan beda silsilah. Zaman dulu itu Zaman dulu. satu orang namanya itu bisa berapa? Iya gitu, lah. Mbah? Nah, sekarang Rasulullah sendiri juga banyak namanya. Iya. Sunan Kali juga banyak. Makanya Iya. lumrah kalau dulu orangnya itu disebut Iya. punya ahli apa, Ahli. berada di desa mana Karena tersebut. zaman perang ya, Mbah, waktu Iya. itu nggih. Kalau mau diselidiki sekarang, tempat untuk Kadipaten Bundar, Strip Bentar ya, Kadipaten Bentar, itu adalah sekarang ini persis rumah yang ditempati Kaji Saryani. Yang punya Rumah kapal itu. nggih. Gebiok Joglo Tumpang Sari. Itulah dulu tempat berdirinya Kadipaten Kabupaten Buntar Strip Buntar. Bentar sekarang. Dengan adipatinya adalah Malin Kava, ila Jawa ngarani Maling Kopo. Oh ngono aja. Arab niku nggih. Malin Kava. Nggih. Malun artinya harta, Harta. Kava cukup karena dia ini memang tidak mau harta benda. Akhirnya menjadi orang biasa. Jangan sampai terkecoh dengan sejarah yang divisualisasi oleh ketoprak, jangan sampai. Semua itu fitnah semua. Seperti Sunan Kali dibikin seperti itu, terus nanti Mbah Mutamakin, yang lain-lain itu semua itu orang-orang yang baik-baik sudah meninggal difitnah di dalam perjalanan lakukan ketoprak anak. Nyuwun sewu. Nggih. Ada serat apa yang kemudian nyuwun sewu nggih, panjenengan Nggih. kan sangat hafal Ya. mulai dari 1300 zaman Majapahit terus Kadipaten Bendar. Nggih, niku dari silsilah keluarga ini pun nomor pripun nggih? Itu sejarah dari tutur tinutur. Ditambah lagi dari sesepuh Pinesepuh yang punya indera keenam, sehingga beliau ini bisa komunikasi dengan beliau-beliau yang sudah di alam kubur. Semaring dalam kubur. Itu sehingga mereka ini bercerita langsung. Teman saya dulu juga ada Mbah Sobib, ada Mbah Kiai Munawi, Truto, Mbah Sobib Jepara dan lain-lain itu sering bercerita seperti itu, sehingga kita yakin bahwa beliaunya sendiri ini bisa komunikasi. Seperti terjadi pada waktu Habib Lotfi mau mengaji di Sunan Muria sana. Itu minta pertolongan sama Mbah Sobib. Mbah jenengan sean saged matur kalih Mbah Muria kula niki disunake pangestu barokahipun supados kula niki ngas kula niki berkah Mbah. Ngoten Bib, nggih lho. Terbukti. Yang bertambah Sobib sendiri karena Mbah Sobib adalah wali Arijal. Melanangi jagat, mereka tahu 950 makam-makam yang sudah disinggahi semua bisa komunikasi. Itulah istimewanya Mbah Sobib.
Maliki Nggih, dari besok. dari sana, dari Jepara itu. Parah ya. Nggih. Nanti yang kawan. Itu Nah, setelah dari Bendar tadi, kemudian Juwana ini ceritanya. Nah, kalau Juwana terus Juwana ini menjadi itu kan perkembangan dulu ya. Okay. Perkembangan sejarah Majapahit. Okay. Yang di sebelah barat ujung selatan barat ini berdiri Kadipaten Carangsoko. Soko. Nggih, Carangsoko yang sekarang identik dengan desa Margorejo. Di situ ada Kerajaan Carangsoko, bupatinya Puspo Handungjoyo yang punya anak Rayong Wulan. Nah, itu ya dulu ada lakon itu loh, Dalang Soko Nyono. Itu kan ada lakon seperti itu. Nah, terus ada lagi sejarah itu menunjukkan bahwasanya itu era Majapahit. Namun karena bagaimanapun wong kadipaten kecil juga tidak bisa bertahan lama. Okay. Tapi di sana ada makamnya, di sini juga ada makamnya. Bupati Cokrojoyo juga ada makamnya semua. Adapun ini dalam naungannya Kerajaan Majapahit semua nggih, kadipaten-kadipaten tadi itu ya. Dan Pati tadi belum berdiri Kadipaten Pesantanan belum. Karena Pesantanan ini berdiri setelah Raden Kembangjoyo itu kelahiran Juwana. Kembangjoyo yang sekarang dijadikan Mas Juwana yang ada pondok ringin besar itu. Berdiri kalau itu kan nanti berdirinya kan berarti kan Juwana dengan Pati dulu Juwana. Pati berdiri kerajaan pada waktu Majapahit itu setelah Raden Kembangjoyo dibantu oleh yang lain-lain itu membuka alas Kemiri, akhirnya menjadi Kadipaten Pesantenan. Raden Kembangjoyo berjuluk Raden Joyokusumo. Oh, itu. Niku erane Saridin niku sampun. Itu. Iya, yes. Kan masih. Pesantenan kan identik dengan Saridin nggih. Dari bukan istilahnya jadi Pati itu masih zaman Majapahit ya. Masih Majapahit dulu ini. Masih Majapahit. Akhirnya pun terus berdiri itu tadi, tapi juga tidak lama karena ada perselisihan dan konflik politik sehingga tidak akan lama. Terus turun kepada putra beliau itu dikatakan Raden Tombronegoro. Nah, maka Tombronegoro ini Bupati Pesantanan menjadi Bupati Pati. Pesantanan berubah dari pesantanan ya, kata santan kan dari kelapa. Nah itu dengan telannya dibikin dawet sehingga itu dawet kelopo pesantanan dibikin dari santan ini. Lalu diminum Raden Kembangjoyo berubah menjadi pesantanan. Terus dari Kembangjoyo menjadi Kadipaten Pati. Itu tahun pinten Kadipaten itu, Pati ini? Ya 1470-an. Buka. Jadi masih Majapahit mau habis itu. Nah, cuma kan ada khilaf di sini. Apakah benar Raden Kembangjoyo punya anak Tombronegoro? Karena Tombronegoro sendiri itu dikatakan hanya sesepuh Pati, bukan menjabat sebagai lah itu nanti memang ada sebagai pejabat Pati. Makanya sejarah memang rumit sekali. Kalau tidak ada fakta yang muncul seperti artefak dan lain-lain ini memang ya penggaliannya ya tadi itu lewat sejarah tutur tinutur. Tanpa itu kita sendiri juga bingung kan. Nah, kalau setelah itu nanti zaman Mataram Islam lah ini. Mulai tahun pinten Mataram Islam? Mataram Islam kan 1600-an. 1600-an ya. 1600. Terus niki nyun sewu, Mbak. Ngendikane wilayah Pati itu sebelum tahun 1700 itu berupa selat, Mbak. Tidak ada, karena setelah Gunung Muria meletus itu baru muncul kabupaten. Terus, Mbak. Kalau dikaitkan sejarah niku lho, Mbak. Artinya gini. Memang daerah Juwana, Pati, Kudus, bahkan Jepara itu dulu ada selatnya. Selat artinya kan seperti sungai namun lebar, bisa untuk lewat perahu, kapal dan sebagainya itu.
daerah yang masih tinggi kan juga ada. Oh iya, Nah, itulah kemudian makanya ditempati seperti- kerajaan kabupaten tadi itu ya, kabupaten. Loh, seperti dulu itu Nyageng Bakaran kalau mau ke Pekuan ya, Nggih, dari Pekuan. Bakaran Juwana Nggih. mau ke Pekuan itu nyabrangnya Kali Bengan Sulu Gonggo itu Luas waktu itu. Ya. saking lebarnya itu sampai 800 meter loh. Artinya yang sebelah utara ini memang dulu itu seperti selat. Nggih. Seperti Sebelah utara niki rawa-rawa dan rawa-rawa sebagainya. Itu. Nggih, terus niki wau karena ini panjang nggih. Wah, Kalau panjang. diurai per tahunnya itu setelah kok ada hall Kabupaten Juwana. Nah, itu kan ini kan sudah mulai Mataram Islam itu sih. Sampun Setelah Mataram, nggih. memang. Setelah Mataram Islam ketiga itu berdirilah Kadipaten Juwana. 1628. Wow, 1600. Itu Juwana ini mendapat kekuasaan penuh dari Sultan Agung Hanyokrokusumo Raden Mas Rangsang. Itu adalah Sultan Mataram ketiga. Aryo Penangsang. Bukan Raden Mas Rangsang. Oh, Mas Rangsang. Tidak ada hubungannya. itu julukannya Pak Banu kecil. Setelah dia menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Hanyokrokusumo. Kalau ayahanda kan Sultan Agung Hanyokrowati. Nah, baru nanti Raden Sutawijaya menjadi Raja Mataram pertama, Senopati ing Alaga Khalifatuh Tanah Jawa. Adapun Mataram ketiga tadi itu dipimpin oleh Sultan Juwana diberi kekuasaan penuh untuk berdiri kabupaten yang dipimpin oleh Tumenggung Bawreksa. Juga kelahiran Juwana. Bawreksa. Tumenggung Bawreksa. Kok nama ini sama dengan Kendal ya, Bawreksa? Ya, beliau memang itu. perjalanan hidupnya memang sampai di sana. Oh. Termasuk penerangan ke Batavia juga yang memimpin. Sampai Jakarta. berarti itu, ya. VOC dulu itu Far East Portugis. Indies Company, perdagangan dari Belanda itu. Banyak pesisir ini ya, Pesisir, Mbak. Jadi ya, itu. sampai Jakarta. Wah, akhirnya setelah agak lama terus muncul bupati keduanya Raden Mertolaksono, terus akhirnya sampai 1892. Itu bupatinya terakhir adalah 1892. itu bupati terakhir di Juwana. Itu sudah masih kerajaan Mataram itu. Ya? Mataram Islam. Mataram Islam. Bupatinya adalah Kanjeng Raja Tumenggung Tiga. Condro Hadinegoro. Condro Hadinegoro yang terakhir. Bupati Juwana yang terakhir. Tahun Nah, 1892. Terus Nah, niki Juwana. sinten nyuwun sewu? Oh niki Ah. niki Keturunan Bupati Juwana yang ragil. yang ke tiga. Yang ketujuh. Hmm. Mboten anu tadi yang Cokro mboten. Condro mboten. Setelah beliau Oh, setelah beliau. yang ke-13 itu yang ke-13 adalah Bupati Condronegoro. Oke. 13. Terus yang ke-12 beliau ini. Oh, ini yang 12. Itu Raden Bagus Rakib. Setelah ini. Raden Bagus Rakib. Ya beliaunya adalah Bupati Juwana bergelar Kanjeng Kiai Tumenggung Mangkudipuro ketiga. Zaman dulu itu pertama, kedua, ketiga ngoten lho, Mbak. Jadi, Tahunnya gampang ngene-ngene gitu. 1886. 1886. Berarti niki sing ragil sing terakhir gitu. Oke, untuk silsilah Bupati Juwana yang Bupati Juwana kan ada Kanjeng Gespo Mangkudipuro 1, Mangkudipuro 2, Mangkudipuro ketiga. Yang beliau ini, yang kedua itu Yang pertama, yang kedua timur. ini pertama, oke. Yang kedua, yang ketiga Kanjeng Gespo Mangkudipuro ketiga sini. Yang pertama Masih berapa hampir 200 tahun gitu. Masih Iya. Itu 1800 mulai Iya. beliau istirahat itu. 200 tahun. 1800. 1800. Ya. Terus setelah Kabupaten Juwana ini berakhir, terus baru ada Kabupaten Pati. Oh ya tidak seperti itu. Ini kan bupati kan bisa di sana sini ada. Di Satu beberapa wilayah, tempat. 2 kabupaten, 3 kabupaten juga bisa. Pati kan sudah tadi itu ada. Terus Oh iya, ada turunan masing-masing. Raden Sidik itu adalah nama kecil dari di situ tertera adalah Raden Pasih Jayakusumo.
Raden Bagus Sidik. Joyokusumo. Itu adalah menjadi Bupati Pati bergelar Raden Wasis Joyokusumo. Pertama nih. Itu Bupati setelah zaman pertama Mataram pertama memberi hadiah kepada Ki Ageng Penjawi setelah berhasil mengalahkan itu loh Arya Penangsang, makanya beliau diberi hadiah Bumi Perdikan Pati. Berdirilah Kadipaten Pati yang dipimpin oleh Raden Bagus Sidik bergelar Kanjeng Bupati Wasis Joyokusumo. Tahun pinten iku, Mbak? Itu ya era Mataram ya, mungkin ya kalau Mataram 1900. enggak 1600 berapa? 1600 Berarti di Pati ada banyak kabupaten iya ya. Itu terus sampai mudun sampai Cantonegara nih. Canton. Sejarahnya luar biasa banyak. Tapi ya itu tadi kalau semacam ini kan tidak serta-merta untuk menyampaikan secara komplit ya, masalahnya Leres. harus ada keadaan santai, situasinya juga mendukung gitu. Dan terus ini pun Juwana ini sejarahnya lebih tua daripada Kadipaten Pati ya. Itu istilahnya tidak mengada-ngada, memang alurnya sampai jelas nih. Iya, ada sejarah yang membuktikan seperti itu. Dan bisa dicocokkan tadi orang Jakarta, orang jauh-jauh itu, termasuk luar Pulau Jawa, itu nggak kenal Pati tuh. Taunya adalah Pelabuhan Juwana. Pulau itu kan Juwana, Janganan Juwana. Itu waktu di Semarang itu lebih dikenal Juwananya daripada Patinya. Ngoten nggih, Mas? Apalagi Juwana itu kota kecil namun kota. Lah nyuwun sewu saged ke dalam nggih, Mbak. Mungkin. Biar anak-anak cucu kita tahu ternyata di sini masih ada peninggalan Kabupaten Juwana. Kabupaten Juwana. Monggo, Mbak.